Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan penuh barokah. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia. Apakah dinamika penduduk itu? Yaitu perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Berbicara soal penduduk, tidak terlepas pada kuantitas dan kualitas penduduk. Mari kita pelajari tentang kuantitas penduduk terlebih dahulu. Kuantitas penduduk bisa dilihat dari yang pertama adalah jumlah penduduk. Apakah jumlah penduduk? Yaitu banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Kita lihat dari tabel, negara pertama yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di dunia adalah Tiongkok atau RRC. Yang kedua India, ketiga Amerika Serikat, dan negara kita menempati posisi keempat, kelima adalah Pakistan. Jumlah penduduk yang besar atau yang banyak seperti pisau bermata dua. Ada sisi positif, ada juga sisi negatif. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh. Yang kedua adalah registrasi, yaitu pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus mengenai kejadian penting yang dialami penduduk, misalnya kematian, kelahiran, atau perpindahan penduduk. Cara yang ketiga adalah dengan survei. Survei merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden, tetapi dengan cara pengambilan sampel atau contoh. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk, yaitu angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Ada faktor alami dan faktor non-alami yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor alami adalah kelahiran dan kematian, sedangkan faktor non-alami yaitu perpindahan. Kelahiran mempunyai sifat menambah jumlah penduduk, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Untuk migrasi atau perpindahan, ada yang bersifat mengurangi atau migrasi keluar dinamakan emigrasi, atau yang bersifat menambah yang dinamakan migrasi. Kita lihat selanjutnya yaitu tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan agama, dan lain sebagainya. Kita lihat komposisi penduduk Indonesia berdasarkan usia. Dinamakan usia belum produktif jika berumur 0 sampai 14 tahun. Untuk usia 15 sampai 64 tahun
disebut usia produktif. Sedangkan lebih dari 65 tahun adalah usia tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang sudah dianggap mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam proses produksi. Untuk komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, kita lihat ada 3 piramida penduduk, yaitu penduduk muda atau ekspansif berbentuk kerucut. Yang kedua, penduduk dewasa atau stasioner berbentuk batu nisan. Yang ketiga, piramida penduduk tua atau konstruktif berbentuk guci terbalik. Mari kita bahas piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida penduduk yang berbentuk kerucut menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar. Berarti angka kelahiran tinggi dan tingkat kematian bayi rendah. Tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran yang tinggi ini menandakan pertumbuhan penduduk yang cepat. Biasanya terjadi pada negara yang berkembang, seperti di Indonesia. Piramida yang kedua yaitu piramida penduduk dewasa atau stasioner berbentuk batu nisan, menandakan bahwa tingkat kelahiran dan tingkat kematian relatif seimbang atau tetap. Biasanya terdapat di negara maju seperti Singapura, Jepang, dan lain sebagainya. Cirinya adalah jumlah penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama. Yang ketiga adalah penduduk tua atau konstruktif berbentuk guci terbalik, menggambarkan kondisi negara dengan angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan, seperti contoh di Jerman, Belgia maupun Swedia. Kita lihat komposisi penduduk berdasarkan agama di Indonesia. Dari tabel tersebut, mayoritas penganut agama di Indonesia adalah Islam. Berikutnya adalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar secara merata atau tidak? Persebaran penduduk di Indonesia masih sangat tidak merata, sehingga menimbulkan masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pertahanan dan keamanan. Kita lihat di beberapa daerah di Indonesia seperti halnya di Pulau Jawa, penyebaran penduduknya sangat padat sekali. Sedangkan di Papua, penyebaran penduduknya sangat rendah. Sehingga terdapat ketidakseimbangan baik pembangunan maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini merupakan masalah tersendiri bagi pemerintah, sehingga pemerintah mengadakan kebijakan dengan transmigrasi agar pemerataan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh wilayah Indonesia. Setelah kita belajar tentang kuantitas, mari kita lihat kualitas penduduk. Kualitas penduduk dilihat dari pendidikan, dari kesehatan, dan dari perekonomian. Pendidikan memberikan indikasi kualitas sumber daya manusia.
Sedangkan kesehatan akan mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Sedangkan perekonomian akan menilai kemampuan daya beli masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, akan semakin makmur negara atau masyarakat di wilayah negara tersebut. Yang berikutnya adalah keragaman etnik dan budaya. Di Indonesia, menurut data BPS tahun 2010, terdapat 1128 suku bangsa. Sangat beragam sekali. Dan keragaman budaya Indonesia dapat diketahui melalui bentuknya, yaitu pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain-lain. Banyak sekali contoh yang bisa kita lihat tentang keragaman tersebut. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah semangat kita untuk tetap cinta Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.